Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para permisa dan anak-anakku yang duduk di kelas 11 dan kelas 12 MA Nurul Hidayah Temaron Omben Sampang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian ilmiah usul fikih, yang tema kali ini kita akan membahas pengertian am dan khas beserta macam-macam. Sedangkan panduan kitab yang kita gunakan adalah kitab As-Sulam karangan dari Asy-Syaikh Abdul Hamid Hakim. Sebelum memulai pembahasan am, kita perlu mengetahui beberapa kaidah yang terdapat di dalam am, di antaranya yaitu kalau melihat dalam kitab As-Sulam, pembahasan am itu dimulai dari Al-Mabhasus Salis halaman 17, yaitu fihi masailun al-masalatul ula fi hadihi. Jadi pembahasan pertama ini menerangkan definisi am secara bahasa dan juga secara istilah. Namun kalau kita tinjau dalam kitab-kitab yang lain, kaidah al-am itu dimulai dengan al-mas'alatus tsaniyah. Jadi ini masuk dalam kaidah pertama, al-am umumuhu simuliyun wa umumul mutlaqi badaliyun. Keumuman am itu sebangsa semuli atau meliputi, mencangkup pada lafaz yang disebutkan. Wa umumul mutlaqi badaliyun, dan keumuman mutlak atau bisa disebut dengan nakirah itu sebangsa badali. Artinya keumuman mutlaki itu harus membutuhkan penjelas pada lafaz yang lain, dengan lafaz yang lain. Kemudian kaidah yang kedua, al-fi'lul musbatu idza kana lahu aqsamun falaysa bi amin bi aqsamihi. Sebuah pekerjaan, kata kerja yang menetap atau bisa disebut kata kerja positif, apabila dalam kata kerja tersebut terdapat bagian falaysa bi amin bi aqsamihi, maka di dalam bagiannya itu bukan am, bukan menunjukkan am. Kemudian selanjutnya al-mabhasus khamis fi waradil am ala sababil khas, atau dalam kitab lain disebutkan al-ibrah bi umumil labdi la bi khususis sababi. Fi waradil am ala sababil khas, datangnya kalam am itu sebab ketentuan, sebab kalam khas. Jadi para ulama berpendapat al-ibrah bi umumil labdi la bi khususis sababi, yang dipandang nanti keumuman lafadznya, bukan kekhususan dari sebab yang menyebabkan datangnya lafaz tersebut. Kemudian kaidah yang selanjutnya, fil muqtadi al-muqtado la umum lahu, al-muqtadi la umum lahu. Suatu keputusan, suatu kalam am yang menjadi keputusan, ketentuan, la umum lahu, itu tidak ada keumuman baginya. Kemudian kaidah yang selanjutnya, hadful ma'mul yufidul umul, yaitu membuang ma'mul ini bisa membuang maf'ul yang nanti berfaedah keumuman. Yang selanjutnya
Dikrul ba'dil ifradil am bihukmi la yukhassisuhu, menyebutkan sebagian satuan-satuan dari am bihukmihi dengan hukum, dengan menghukumi, la yukhassisuhu yang tidak menentukan. Kemudian kaidah selanjutnya, al-am ba'da taksis hujjatun fil baqi. Am yang jatuh setelah taksis itu menjadi hujjah bagi yang lain. Kemudian kaidah yang selanjutnya, al-khitabul khas biwahidin minal ummah yufidul umumah katayatul dalili alal khusus. Khitab yang tertentu dengan satu orang dari beberapa umat, dari umat, itu memberikan kepada keumuman hatta yadullu dalili ala tahsis, sehingga nanti menunjukkan dalil atas kekhususan. Kemudian yang terakhir, al-amalu bil am qabla al-bahsi alal muhassisu la yajuzu. Sebuah perbuatan yang menunjukkan am sebelum adanya pembahasan atau adanya sesuatu yang mengkhususkan la yajuzu, yaitu tidak membolehkan. Kita mulai dari pembahasan definisi am yang terdapat dalam halaman 17 kitab As-Sulam. Al-mas'alatul ula fi khatihi lughatan al-am lughatan. Jadi pengertian am atau definisi am secara bahasa yaitu sumulu amrin limuta'addidin. Artinya cangkupan perkara bagi bilangan-bilangan yang diperhitungkan. Dalam contoh di situ ammahumul khairu idza samalahum, yang berarti kebagusan seluruh kaum idza samalahum, apabila meliputi atau mencangkup mereka. Jadi kesimpulannya ammahumul khairu idza samalahum, yang dimaksud am di situ, kesimpulannya secara bahasa am adalah merata atau yang umum. Yang dimaksud merata atau yang umum di sini adalah kebagusan itu sudah merata pada kaum. Ya, ammakumul khairu, kebagusan itu sudah merata pada kaum, walaupun dalam kenyataannya nanti ada satu atau dua kaum, ya, dari salah satu orang yang belum bagus secara perilaku ataupun secara sifat. Jadi mengecualikan nakirah atau mutlak yang tinjauannya nanti pada maknanya saja, yang makna umumnya saja. Kemudian baris berikutnya pengertian am secara istilah usul fikih, yaitu al-labdul mustahriku li jami'i ma yahsulu lahu bihasbi wad'in wahidin tab'atan. Suatu lafaz yang mencangkup keseluruhan yang pantas baginya, bagi lafaz tersebut, dengan sekali peletakan, ya, peletakan makna pada lafaz tersebut sekaligus. Jadi sekaligus diucapkan, lafaz itu sudah bisa mencangkup keseluruhan bagian yang pantas bagi makna lafaz tersebut. Am secara istilah yaitu suatu lafaz yang menunjukkan satu makna yang mencangkup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Ya, dalam kitab dicontohkan karijali fa innahu mustahrikun li jami'i ma yasluhu. Jadi lafaz ar-rijal mengkategorikan makna ar-rijal adalah jenis laki-laki yang pantas disebut sebagai ar-rijal. Ya, fa innahu karena pada ar-rijal tersebut mustahrikun li jami'i ma yasluhu, yang mencangkup
pada keseluruhan bagian satuan yang pantas bagi makna ar-rijal tersebut. Jadi walaupun ulama Hanafiyah dalam mendefinisikan al-am ini mempersingkat definisi sebagai berikut. Lafaz am adalah suatu lafaz yang mencakup arti secara keseluruhan. Contohnya tadi seperti ar-rijal, al-insan, ataupun lainnya. Seperti contoh al-insan, ini adalah termasuk suatu jenis, semua jenis manusia yang ada di dunia ini, baik dia itu kecil maupun besar, merdeka ataupun budak, putih ataupun hitam, kuning ataupun merah, dan lain-lain. Ya, jadi lafaz am ini dapat memperoleh satuan-satuan di dalamnya sekaligus dengan sekali sebut, semisal al-insan tadi. Jadi satuan-satuannya yang merdeka, insan yang merdeka, kemudian yang baik, kemudian yang jahat, kemudian yang kecil, kemudian yang besar, kemudian insan yang budak ataupun yang merdeka, yang tidak menjadi budak. Semisal juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya al-ayah. Di situ disebutkan yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dalam penafsiran ayat ar-rijal pada ayat tersebut adalah orang laki-laki yang masuk kategori Islam, akil, mukallaf, dan baligh. Jadi jenis-jenis tertentu yang sudah disebutkan tadi adalah satuan-satuan dalam makna ar-rijal. Maka penyebutan dalam ayat tersebut tidak menggunakan nakiroh yang maknanya nanti itu masih umum, ya semisal rojulun, ada rojulani, ada rojuluna, ya karena asumsinya nanti akan lain, sehingga seluruh kategori apabila disebutkan rojuluna, semisal rojuluna qawwamuna 'alan nisa, ini mengkategorikan bisa masuk artian dari orang laki-laki, yaitu keseluruhannya, baik anak kecil yang belum balik, anak laki-laki yang kafir, atau orang laki-laki yang tidak berakal atau gila. Sehingga dalam ayat tersebut yang itu menggunakan lafaz ar-rijalu yang maknanya jenis laki-laki tertentu yang mampu untuk menguasai, untuk memimpin kaum perempuan. Maka dalam as-sulam itu disebutkan wala tadhulu alaihi an-nakiratu. Dalam am itu tidak memasukkan isim-isim nakirah karojulun, ya karojulin, yanahu yasluhu li kulli wahidin min rijalid dunya, karena lafaz rojulun itu pantas dimiliki bagi mufradnya saja, ya lafaz rojulun, atau disebut dijamakan rujulun, ya jamak taksirnya. Ini hanya tertentu pada lafaz tersebut, ya, walaupun mencakup min rijalid dunya, yang mencakup orang laki-laki dunia, wala yastahriquhum. Di situ tidak meliputkan jenis yang bagaimana orang laki-laki tersebut.
Selanjutnya memasuki kaidah pertama, atau dalam kitab disebutkan al-mas'alatus tsaniyah al-am umumuhu sumuliyun wa umumuhu mutlaku badaliyun. Wal farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya, anna umumu sumuli kuliyun yuhkimu bihi ala kulli fardin. Keumuman am ini sebangsa sumuli yang mencangkup setiap satuan-satuan yang dihukumi, setiap satuan-satuan yang dihukumi pada makna tersebut. Wa umumul badali kuliyun aidon, dan keumuman badali juga bisa mencakup keseluruhannya. Walakinnahu la yuhkamu bihi ala kulli fardin, tapi tidak bisa menghukumi pada setiap satuan-satuannya. Ya, seperti tadi disebutkan, makna dari mutlak atau nakirah itu masih umum. Ya, masih umum. Jadi bal ala fardin sa'in fi ifradihi, ya sebaliknya maknaan itu mencangkup pada mufradnya sendiri, tidak bisa mencakup pada yang lain. Jadi walaupun bentuknya jamak, ya tidak bisa mencakup pada yang lain. Bitanawuluha ala sabilil badal, kecuali nanti ya ada lafaz lain yang menjelaskan pada lafaz tersebut. Seperti contoh rojulun, ya ini artinya satu orang laki-laki. Ya, laki-laki yang bagaimana? Laki-laki yang seperti apa? Ya, harus apabila dikehendaki kalam am, ini harus bersamaan dengan lafaz yang lain seperti karimun, ya, rojulu karimun, atau rojulul aswadu. Jadi sekali lafaz itu disebutkan tidak bisa mencakup satuan-satuan yang berjumlah banyak. Kalau sudah rojulu karimun, yaitu tertentu pada orang-orang yang mulia, orang laki-laki yang mulia, itu masuk, bisa memasukkan pada satuan-satuannya. Sedangkan ulama yang berpendapat mutlak atau nakirah juga adalah am, yang dimaksud keumuman mutlak atau nakirah tadi sudah ada penjelasannya, ya sudah ada lafaz lain yang menjelaskan, ya seperti tadi rojulu karimun, ya rojulu karimun, karena secara bahasa mutlak itu dari tolako, ya artinya satu lafaz yang tidak terikat. Ya, beda dengan kalam am, ya seperti ar-rijalu, ini bisa memasukkan satuan-satuan orang laki-laki yang di situ, ya satuannya diantaranya Islam, akil, balih, ya mukallaf. Untuk rojulun atau rujulun atau rojuluna, ya walaupun bentuknya jamak, ya ini hanya pada satu makna dari lafaz tersebut. Jadi kesimpulannya di sini, am itu bisa kita katakan sebagai kata atau isim jenis, ya kata jenis. Contohnya tadi seperti ar-rijalu, al-insanu, ar-rusulu. Sedangkan kesimpulan mutlak atau nakiroh yaitu kata atau isim yang masih membutuhkan kejelasan apabila lafaz tersebut dikehendaki untuk am, ya seperti rojuluna, ya dan contoh-contoh yang lain.
Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bisa memahami kalam am. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Apabila ada kebenaran, itu memang dari taufik dan hidayahnya Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.